Hai, welcome to my love garden. Kembali lagi di Fluxin Bloom dengan aku Flux. Nah, reading kali ini temanya lebih funny, lebih seru. Ada 4 file, yaitu temanya adalah Roasting You with Love. Jadi di menu ini aku akan ngejulitin kamu, tapi tentu dengan cinta kasih ya. Jadi ini lebih kayak pesan dari semesta yang kayak udah greget gitu banget sama kamu, kayak ayo dong lakuin kayak gitu. Dan menu ini juga tersedia di mini reading aku. Boleh cek di Twitter ya untuk detailnya di mini reading. Untuk harganya sendiri, Roasting You with Love ini hanya 55.000. Boleh kontak aku via WhatsApp, Twitter, atau Telegram, atau Instagram juga boleh ya. Nah, di sini ada 4 file. Ada file pertama, ada Sustainer. Oke. File 2 ada The Mirror. File 3 ada The Mystic. Dan yang terakhir ada file 4, yaitu The Forest. Oke. Boleh tarik nafas dulu yang dalam. Lalu connect dengan diri kamu sendiri, bangun koneksi dengan diri sendiri, lalu pilih di antara 4 file ini kira-kira mana sih yang menarik perhatian kamu ya. Sampai ketemu di file pilihan kamu nanti. Hai, untuk kamu yang pilih kartu The Sustainer, kita mulai untuk Roasting You with Love kali ini. Oke. Di sini kartunya ada 9 yang aku ambil ya, sudah aku pre-shuffle. Di sini ada The Sun, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, Six of Swords, The Moon, Queen of Wands, The Hierophant, Six of Cups, dan juga The Strength card. Nah, disclaimer dulu, untuk reading ini mungkin akan agak sedikit nge-trigger kamu ya, karena aku akan point out dengan cara yang lebih fun tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi karena kamu sudah ngeklik reading ini, berarti kamu memang mau dijulitin ya. Kita mulai untuk readingnya. Oke. Kamu ini adalah seseorang yang sebetulnya tuh suka banget untuk kayak ngelakuin suatu hal yang praktikal, ngelakuin hal yang dipandang keren, ngelakuin hal yang kayak aku tuh ngelakuin hal yang luar biasa loh gitu. Kamu berusaha untuk tidak mencari validasi dari sekitar, tapi kayak kamu tuh look like kayak oh ya, aku tuh nggak mau mencari validasi gitu, tapi somehow kamu suka oversharing, kamu suka terlalu membanggakan kebiasaan kamu. Kayak kamu tuh pengen kelihatan tuh kayak seseorang yang misterius, yang kayak susah untuk di reach out, unreachable gitu. Yang mana sebetulnya ini tuh beberapa orang ngerasa kayak gini emang, kayak oh ya dia unreachable, tapi sebetulnya kamu tuh dari dalam hati kayak aku nih mau pamer gitu, kayak aku udah bisa kayak gini, aku udah bisa kayak gini, kayak gitu, aku udah punya ini itu gitu dari hati kamu. Ini bukan hal yang buruk sih, tapi kamu bisa kelihatan jauh lebih wah dari apa yang sebenarnya, dan ini sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang menjadi bumerang bagi diri kamu, karena kamu jadinya kelihatan tuh bersinar banget nih ya, kayak the sun, kayak wah gede banget mataharinya. Dan ini sebetulnya bisa ngundang evil eye energy yang sebetulnya bukan yang ngebuat kamu in peace, makin tenang, makin keren, makin sukses, justru akan ngebuat kamu menarikan gitu ya, atau narikin energi-energi negatif yang sebetulnya gak harus kamu terima. Karena apa? Orang jadi iri sama kamu, orang jadi ngerasa rendah diri, insecure terhadap kehidupan mereka, yang pada akhirnya mungkin ada yang secara intentionally ataupun secara tidak intentionally ngirim banyak energi negatif ke kamu kayak gitu. Dan hal ini sebetulnya bisa merugikan kamu banget gitu. Oversharing untuk kamu sombong, bukan, kamu tuh nggak sombong, tapi kayak ya suka aja gitu nge-share kelebihan kamu pengen jadi seseorang yang kayak the smart one, the success one, seseorang yang knows it all gitu loh.
Dan orang-orang seperti ini banyak yang kagum, banyak yang terintimidasi, banyak yang benci juga sebetulnya. Dan sebetulnya kamu gak harus kayak berusaha untuk disukai juga sih. Kayak itu bukanlah hal yang bisa kita lakuin kan, gak bisa kita kontrol pandangan orang. Cuman kalau bisa dikurang-kurangin deh ya oversharingnya, atau terlalu membagikan kehidupan kamu, karena rugi bagi diri kamu sendiri. Mengatasi evil eye itu ribet ya, pusing, stres gitu ya, karena ini nggak akan selesai-selesai. Maksudnya kayak itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya, pandangan orang terhadap kita, dan kamu jadi rugi gitu ya. Kamu misalkan udah invest nih manifestation sebesar apa, keblok karena si evil eye dari orang lain gitu ya, sayang banget. Jadinya kamu gak maksimal gitu. Menurut aku lebih bagus nih kalau kamu mulai lebih mempertimbangkan untuk shining in silent gitu, karena kamu tuh emang udah keren, tapi kayak gak harus diekspos ke seluruh dunia. Kamu harus tahu kalau kamu tuh misalkan baru makan spaghetti gitu, atau baru datang ke Jogja gitu, gak harus semua orang tahu kok gitu. Karena di sini aku bilangin bukan karena kayak kamu mengundang insecurity orang atau gimana, rugi ke diri kamu sendiri. Evil eye energy tuh real dan sayang banget gitu. Kayak itu sesuatu yang bikin gedek dan capek dan lelah gitu ya kan, sesuatu yang di luar kontrol kita. Dan kamu, ya mungkin kamu udah bangun proteksi untuk diri kamu sendiri, tapi buang-buang energi lah gitu, kayak nggak penting-penting banget gitu, untuk nggak harus semuanya di-share. Hari ini kamu ketemu siapa, makan apa, nggak semuanya harus di-share ya, oke? Lalu kamu juga mungkin agak takut nih untuk kelihatan, untuk vulnerable terhadap bad parts of yourself, atau untuk vulnerable terhadap kesulitan yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu orangnya tuh bisa jadi agak sedikit over independent, dan ini sebuah kondisi yang tidak sehat ya. Ini sebuah kondisi yang merupakan yang harus di-healing sebetulnya. Karena kayak kamu bukan Wonder Woman, kamu bukan Superman, gak harus semuanya dilakuin sendiri. Gak apa-apa kalau kadang-kadang kita vulnerable, untuk kita depend on others, untuk kita rely on others, untuk kita be honest tentang perasaan kita. Karena memang kamu gak sempurna, dan kamu gak harus naro image yang dimana kamu tuh sempurna gitu, kamu tuh perfect. Gak harus kayak gitu sayang, karena ya buat apa? Kamu lagi stres sendiri, kalau lagi happy baru di-share. Ini adalah hal yang luar biasa memang dari kamu nih ya. Karena tuh tadi kayak gak apa-apa kalau kita minta bantuan ke orang tuh, gak apa-apa loh gitu. Kalau kamu di tengah laut gini, gak ada yang bisa menyelamatkan, kamu gak bisa berenang atau apa, gak apa-apa minta bantuan, it's okay, gak ada masalah. Itu gak ngebuat kamu lebih rendah, atau kamu lebih kayak gak mampu, atau kamu kayak punya kamu unworthy atau nggak sukses gitu kalau kamu minta bantuan. Nggak kayak gitu kok. Nggak apa-apa untuk kita vulnerable terhadap perasaan kita, terhadap apa yang kita rasakan, terhadap apa yang kita inginkan. Itu nggak masalah sama sekali ya. Ayo dipikirin lagi, kamu nggak perlu menderita sendirian. Kalau pusing, panggil bantuan orang ya. Nggak semuanya harus kamu lakuinnya. Bagus jadi seseorang yang si Queen of Pentacles dan Queen of Wands ini, confident, reliable, tapi you don't have to do that all the time. Lelah sendiri kamu, capek sendiri kamu, udah mah kamu terblok oleh evil eye, udah mah kamu mungkin banyak orang yang kurang suka, jadi ya itu tadi kekirim evil eye. Udah kalau lagi sulit kamu nggak nggak mau berbagi, nggak mau sharing, itu stres dalam badan kamu ada sebanyak apa ya. Dan itu pasti butuh banyak energi, butuh banyak waktu untuk take care of it. Dan yang rugi-rugi lagi siapa? Kamu sendiri. Rugi waktu, rugi uang, rugi segala sesuatu ya. Jadi gak apa-apa untuk kita vulnerable, cerita sama orang. Karena kalau kamu gak cerita, berarti caranya harus gimana? Ya harus journaling, harus mungkin ke profesional, atau kamu harus yoga, harus meditasi, harus bla 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 bla. Itu banyak caranya memang, tapi
nggak apa-apa loh kita minta bantuan sama orang. Itu adalah cara kita untuk take care of our feminine energy. Dan feminine energy adalah energi yang penting untuk menarik manifestation. Karena kamu ini seseorang yang sangat mau sukses, punya pressure yang besar ke diri kamu sendiri, punya standar yang besar ke diri kamu sendiri, dan capek loh kayak gitu terus ya. Nggak harus kayak gitu all the time, okay? Terus di sini Queen of Wands dan the Hierophant ya. Oke. Kalau kamu belum tahu banget akan sesuatu, nggak perlu ngajak-ngajak orang. Kayak nggak harus ngajak-ngajak orang, influence orang untuk ngelakuin hal yang sama kalau kamu belum benar-benar yakin akan sesuatu. Takutnya ya, salah jalan, takutnya kamu ngejerumusin orang ke jalan yang kurang tepat. Kamu memang orang itu sangat confident, suka explore sesuatu, suka expand sesuatu, tapi banyak orang yang karena hal yang kamu ajari, hal yang kamu share itu mungkin hal yang akan works sama kamu, atau hal yang masih perlu dieksplor kembali. Tapi orang-orang yang mungkin tidak punya knowledge sebanyak kamu, tidak punya kemampuan kegigihan sebesar kamu, ini bisa jadi punya point of view yang berbeda, punya point of view yang salah, dan ini bisa kayak merugikan mereka, dan mereka jadi nanti malah benci sama kamu, malah gak suka sama kamu. Jadi kalau ada hal-hal yang kamu belum yakin banget, boleh kamu explore ke diri sendiri, tuh boleh kamu coba-coba gitu, nggak masalah. Tapi kalau belum bener-bener yakin nih, belum Queen of Pentacles yang udah grounded idenya, lebih baik di-keep ke diri sendiri dulu deh. Karena menurut aku nggak semua orang tuh bisa memahami point of view-nya kamu, karena kamu punya ide yang luar biasa banget. Jadi lebih baik kamu pikirin dulu nih secara matang karena menurut aku kamu bukan seseorang yang bisa explain dengan baik, bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Coba kamu pikirin dulu, memang strength-nya kamu tuh di situ. Sesuatu yang harus dipikirkan secara matang, sesuatu yang harus udah diolah dengan baik, baru nanti hasilnya akan bagus. Kalau kamu impulsif, kalau kamu hanya mengandalkan passion aja, itu gak semua orang bisa ngikutin, ataupun efeknya kurang bagus lah gitu sama orang-orang sekitar kamu. Jadi lebih baik dikurang-kurangin ya kayak gitu ya. Lalu terakhir nih, di sini ada Six of Cups dan juga ada Strength card. Dari dua kartu ini adalah jangan terlalu memfokuskan diri kamu. Kamu sebenarnya udah aware kalau ada orang-orang yang kurang suka sama kamu, kalau ada orang-orang yang tidak berharap baik sama kamu. Tapi kadang-kadang masih kamu jadiin temen, masih kamu bantu, masih kamu kontakkan sama mereka. Lepasin lah orang-orang kayak gini, hal-hal yang tidak toksik. Kamu gak perlu punya fake identity ataupun berusaha menyenangkan orang yang tidak senang sama diri kamu. Dan sebetulnya menurut aku ya, gangguan dari sekitar evil eye itu sangat mengganggu kamu, sangat kebuat kamu stres, dan kamu tuh kayak pengen kabur dari kondisi ini ya. Karena kayak kamu ngerasa untuk kamu jadi seseorang yang full of strength itu susah banget, itu lelah banget, capek banget, dan kamu capek kalau digangguin terus gitu ya. Tapi kamu terus melakukan hal-hal yang bisa mengundang hal ini, begitu. Luar biasa memang. Maka dari itu sekarang lebih baik kamu lebih calm down, shining in silent, lebih fokus sama diri kamu sendiri, kamu in peace, kamu share yang real aja, nggak perlu yang hanya positif yang baik-baik, yang keren dari kamu. Nggak harus di sosmed, bisa sama orang-orang terdekat, kayak sharing secara apa adanya. Karena menurut aku kamu kadang-kadang ada punya tendensi untuk toxic positivity ya, terlalu berusaha untuk positif dan menghindari permasalahan. Nah itu adalah hal yang nggak sehat banget gitu. Jadi ini bisa memakan diri kamu, bisa ngebuat kamu sangat stres dan pusing akan keadaan ya. Kamu juga nggak perlu take things
jauh lebih banyak dari kemampuannya kamu. It's okay to do nothing. It's okay to be jadi moderate, jadi kayak biasa aja, nggak perlu jadi seseorang yang wah, yang luar biasa. It's okay to be just fine with your life. Nggak ada masalahnya sama sekali, nggak ada yang memalukan sama sekali dari ngelakuin hal tersebut. Dan menurut aku ini adalah panggilan dari diri kamu untuk lebih embrace this kind of energy, ya. Alright, seperti itu saja untuk sesi kali ini. Pile 1 yang pilih The Sustainer, Roasting You With Love. Jangan lama-lama karena nanti aku nggak selesai-selesai gitu yang ngejadiin kamunya, segini aja ya, jangan panjang-panjang. Supaya yang kamu jadikan review dalam kehidupan kamu juga nggak banyak-banyak, karena ini kamu udah naruh banyak banget pressure ke diri kamu sendiri, ya. I think that's all untuk sesinya kali ini. Semangat untuk kamu, sending you so much love and light. Terima kasih. Hai Pile 2, untuk kamu yang pilih kartu Mirror, kita mulai untuk Roasting You With Love kali ini. Di sini kartunya ada 9 ya. Ada Ten of Wands, Justice, Four of Cups, The Star, The Chariot, Ten of Cups, Eight of Wands, Seven of Cups, dan juga ada Ten of Pentacles. Oke. Hal pertama yang ingin aku sampaikan adalah kamu itu, di sini kelihatan banget kalau kamu di sini tuh ada orang di tengah sini, ya. Dan aku ngerasa kamu itu naruh banyak banget pressure ke diri kamu sendiri. Mau kamu udah capek, mau kamu udah lelah, kamu tuh tipe yang high achiever, suka memaksakan diri gitu ya. Meskipun kamu udah ngantuk banget, misalkan ya, kamu sering maksain diri untuk tetap kerja, untuk tetap beraktivitas, mau kamu sakit, mau kamu apa, kayak kamu sering ngerasa tidak puas akan diri kamu sendiri. Dan yang di sini yang lebih crucial lagi adalah dengan Justice dan Four of Cups, kadang hal-hal yang kamu lakuin ini bukanlah hal yang benar-benar kamu inginkan. Jadi hanyalah hal yang kamu rasa benar untuk dilakukan. Jadi for a lot of time, aku nggak ngerasa kamu bener-bener ngerasa fulfill akan kehidupan kamu. Kamu ngerasa kamu udah ngelakuin banyak banget hal, tapi somehow kamu sering ngerasa kosong dari dalam hati kamu. Karena dengan Four of Cups di sini ngejelasin banget kalau kayak kamu tuh berusaha ngelakuin hal yang benar, tapi mungkin bukan sesuatu yang datang dari hati kamu. Misalkan ya, kamu sering banget ngejar validasi dari orang tua, kamu ngelakuin hal yang orang tua kamu inginkan, lingkungan inginkan, jadi kamu berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, berusaha untuk terlihat membanggakan di mata orang lain, sementara mungkin kamu sendiri nggak ngerasa benar-benar fulfill terhadap kehidupan kamu. Lalu selama ini menurut aku kamu memberikan sebegitu banyak energi pada kondisi yang tidak membawa kebahagiaan ke dalam hidup kamu, dan ini ngebuat kamu tuh ngerasa kayak bingung, kosong, dan mungkin lelah, dan mungkin ngerasa seperti robot, kayak kamu doing, ngelakuin banyak banget hal tapi kayak nggak keisi hati kamu gitu. Dan kamu mungkin sering mempertanyakan kenapa ya ini terjadi kayak gitu. Dengan The Star dan juga The Chariot di sini, ini menunjukkan kalau sebetulnya mungkin kamu punya impian kamu yang sebenarnya, hal yang kamu benar-benar ingin lakukan, versi diri kamu yang ingin kamu raih. Kalau belum, boleh banget dicari dari sekarang, boleh banget kamu mulai self discovery, kenali diri kamu sebenarnya seperti apa, tertariknya sama hal apa. Karena menurut aku inilah yang akan ngebuat kamu semakin terkoneksi dengan kesuksesan yang sebenarnya. Jadi kayak gini, di dalam hati kamu tuh kamu ada longing untuk ngelakuin hal yang kamu inginkan, ngelakuin hal yang membuat kamu bahagia, tapi kamu belum benar-benar serius dalam ngejarnya. Itu kayak masih setengah-setengah, atau kadang
ya memang itu adalah hal yang bukan hal yang mudah gitu ya untuk bisa diselesaikan, untuk bisa didapatkan. Tapi hal ini hanya jadi omongan aja atau hanya jadi impian saja, tapi hal yang setiap hari kamu lakukan, investasi energi yang sebegitu banyak pada bukan hal yang merupakan your authentic path, bukan merupakan your authentic self. Maka dari itu kamu mungkin ngerasa sering burn out, kosong, lelah, meskipun kamu udah work so hard for your life gitu. Mungkin ada waktu dimana juga kamu banyak ngerasa bosen, kamu banyak ngerasa capek, ngerasa lelah, karena memang, dan kamu mempertanyakan gitu kayak, aku sudah berusaha sebesar ini tapi kenapa ya aku kok ngerasa kosong. Padahal di sini kartu yang melambangkan kamu tuh langsung the mirror. Apa yang kamu tanam itu yang kamu raih, karena memang yang kamu tanam bukanlah your authentic self, bukanlah jalan kamu yang sebenarnya, bukanlah sebuah cinta kasih, melainkan pressure, paksaan, sampai kamu ngerasa stres, sampai kamu ngerasa lelah. Jadi kalau kamu mempertanyakan kenapa sih aku belum bisa mendapatkan cinta kasih, kenapa aku belum bisa mendapatkan kebahagiaan, karena memang energi yang kamu tanam bukanlah energi cinta kasih, seperti itu. Jadi sayang banget sebenarnya karena kamu invest di tempat yang salah kayak gitu. Dan yang aku lihat juga di sini, kamu kamu bukan tipe orang yang suka kayak oversharing, atau kamu orang yang suka memperlihatkan kelebihan kamu, tapi kamu sangat menjadikan validasi dari orang lain sebagai hal yang validasi dari orang-orang yang kamu cari. Jadi misalkan kamu nggak yang pengen terlihat keren di semua mata orang, tapi kayak kamu sangat mencari validasi dari orang tua, misalkan dari pasangan. Jadi kayak hidup kamu tuh hanya untuk menyenangkan orang-orang ini, menyenangkan si beberapa orang ini, supaya kamu tuh ngerasa secure, karena mungkin kamu gak mau dipandang rendah, kamu gak mau dipandang gak berhasil, atau ada beberapa omongan mereka yang ngebuat kamu ngerasa insecure terhadap kehidupan kamu. But sweetheart, no, diri kamu yang sebenarnya tuh indah banget, luar biasa banget, very amazing, punya banyak kelebihan. Dan menurut aku ini akan lebih worth it banget kalau kamu invest in yourself, kalau kamu ngelakuin effort, berusaha demi diri kamu sendiri, tapi pada hal yang memang membawa kebahagiaan sejati ke dalam hidup kamu. Karena kayak kamu tuh gini loh, kayak ada dua sisi dalam diri kamu. Di satu sisi kayak sesuatu yang sudah menjadi subconscious mind kamu, dimana kamu ya udah showing effort, kamu give a lot of pressure, maksain diri, berusaha untuk terlihat sukses di mata orang-orang yang mungkin sering membicarakan hal-hal yang kurang enak tentang kamu. Tapi di satu sisi tuh diri kamu tuh udah tahu nih, diri kamu tuh maunya bukan ini, udah punya impian yang lain, udah punya harapan yang lain yang menjadi kebahagiaan sejati untuk kamu, tapi kamu gak berani untuk ngejarnya gitu ya. Apa yang kamu tunggu? Kamu menunggu the perfect situation, nunggu waktu yang paling tepat. Kalau terus seperti itu, kamu nunggu ini seperti itu, gak akan bisa tercapai. Kenapa? Kalau kamu sudah ada panggilan, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Kalau kamu sudah ada longing dari diri kamu sendiri. Karena kalau kamu terus nunggu the perfect situation, mungkin bahkan setelah the perfect situation datang, kamu jadi nggak ngelakuin karena ini kondisinya lagi tenang. Aku takut kalau untuk keluar dari comfort zone aku nanti akan ada permasalahan lagi yang besar. Jadi kayak don't wait for anything. Kalau kamu bisa memberikan apa yang kamu deserve untuk dapatkan dari sekarang, give it yourself. Kamu nggak perlu menunggu-nunggu sesuatu ya, the perfect situation, the perfect product, the perfect mindset. Don't wait for that. Jangan nunggu hal-hal tersebut, karena kamu akan jadi kehilangan banyak banget kesempatan yang bisa kamu raih dari sekarang gitu. Karena dengan Ten of Cups dan Eight of Wands di sini juga dilambangkan banget kalau kamu tuh udah punya banyak ide, udah punya rencana mungkin. Bagaimana kalau kamu, bagus banget kalau kamu udah punya rencana ya, udah pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Lalu apa yang kamu tunggu?
That's okay. Lakukan dari sekarang. Be confident, believe in yourself. Yakin sama diri kamu, yakin pada impian kamu, sama apa yang kamu mau dalam hidup kamu. You deserve it. Jadi kenapa kamu gak mendapatkannya bagi diri kamu sendiri, ya kan? Karena kayak kamu juga ngeraguin banget kayak sampai kapan aku bisa kayak gini, sampai kapan aku bisa menjadi robot yang diprogram untuk ngelakuin hal-hal yang tidak membawa kebahagiaan ke dalam hidup aku. Kamu punya banyak impian, kamu punya banyak harapan, lakuin. Karena sekali lagi kehidupan kamu tuh it's all about energi seperti apa yang kamu tanam dalam hidup kamu, mirror kamu dilambangkannya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang benar-benar memberikan fulfillment ke dalam hidup kamu, so give it yourself. Berikan ke diri kamu sendiri, ya. Jangan takut, jangan ragu. It's okay, believe in yourself. Dan juga gak perlu ngerasa takut, gak perlu ngerasa ragu. Ya mungkin wajar kamu punya ketakutan, kekhawatiran, tapi don't focus on that. Karena energi yang kamu perhatikan itu yang akan mekar. Jadi kalau itu bukan energi yang pengen kamu fokuskan dalam hidup kamu, fokuskan diri kamu pada hal yang lain, pada kebahagiaan, pada happiness. Karena ya mungkin pilihan yang tepat itu bukanlah hal yang lebih mudah untuk dijalankan, hal yang lebih mudah untuk kamu raih dalam hidup kamu, tapi itu adalah hal yang akan membawa long term happiness ke dalam hidup kamu. Contohnya kayak gini, kalau misalkan kamu lagi stay dengan partner yang sebetulnya kamu tahu dia bukan seseorang yang tipe idealnya kamu, mungkin toxic relationship, atau dalam jenjang karir yang sebetulnya orang tua kamu yang milihin. It's okay kalau kamu mau keluar dari situ. Believe in yourself, you can do it, kamu mampu. Jadi kayak kenapa kamu stay di kondisi yang tidak memberikan fulfillment ketika kamu bahkan udah tahu apa yang benar bagi diri kamu sendiri? Kalau kamu terus seperti ini, it means that kamu terus mengabaikan diri kamu, kebutuhan kamu, dan kamu mau menunggu sampai diri kamu marah dan kondisinya benar-benar buruk sampai kamu harus ya udah mau gak mau ditarik dari kondisi tersebut. Itu rasa sakitnya akan luar biasa loh, gak main-main itu. Karena kalau udah kayak gitu, semesta akan nampar kamu dari kanan kiri, dan itu bukanlah sebuah experience yang akan menyenangkan, dan I don't think you want to experience that. Jadi kalau dari sekarang kamu masih punya energinya, masih punya waktunya, masih punya keberaniannya, do it. Pertanyaannya adalah kenapa kamu tidak melakukannya, gitu ya. Ketika kamu punya energi material yang kamu butuhkan to do it. Believe in yourself, lakuin hal yang benar bagi diri kamu sendiri, dan invest pada kerja keras yang merupakan your authentic path, hal yang benar-benar kamu inginkan, hal yang benar-benar kamu harapkan dalam hidup kamu. Build your own castle dengan hal-hal yang kamu cintai, seperti itu. Ini adalah waktu kamu untuk be rational dan be loved. Jadi untuk kamu rasional terhadap kehidupan kamu, untuk kamu tidak ngelakuin hal yang tidak kamu sukai dan gak membuat kamu bahagia, dan menjawab panggilan hati, menjawab hal yang membuat kamu benar-benar bahagia. You deserve it, you deserve greatness, so give it yourself. Apa yang kamu tunggu untuk tidak melakukannya, gitu. Sebenarnya tuh kayak, ayo loh, kesini loh, gitu. Bisa loh kamu, nunggu apa lagi, gitu. Karena ini menurut aku, kalau kamu semakin tunda-tunda nih, kalau kamu terus tunda-tunda, ini beneran nanti kamu ditariknya tuh sangat gak menyenangkan, dan it's not gonna be an easy path. Ini menyelesaikannya juga akan panjang. Jadi kalau sekarang masih ada waktunya, lakuin, gitu ya, sebelum semesta maksain kamu untuk keluar dari sana. Karena seriously, ini kalau misalkan nantinya kamu tungguin sampai hal tersebut, nanti hal yang perlu di healing tuh jauh lebih banyak, jauh lebih ribet, jauh lebih membuat kamu pusing. Jadi dari sekarang dimulai ya, jalanin hal yang kamu rasa benar bagi diri kamu. Okay? Alrighty, aku rasa seperti itu ya untuk sesi roasting you with love. Semoga hasilnya bisa memberikan gambaran yang baik untuk kamu. Send you so much love and lights. Bye bye. Hai, untuk kamu yang pilih kartu mistik di pile 3 ya. Di sini aku sudah
please shuffle untuk 9 kartu. Pertama ada Page of Cups, Three of Cups, Ace of Wands, King of Pentacles, The Tower, Nine of Cups, Knight of Swords, The Lovers, dan Ten of Swords. Okay. Roasting you with love ya. Hal pertama banget yang aku notice adalah kamu nih ngurusin hidup orang banget ya. Kayak kamu ngerasa nggak hidup gitu kalau nggak ngurusin hidup orang. Padahal itu nggak perlu banget, nggak necessary gitu ya untuk kamu menjuliti banyak orang ataupun kamu mengomentari banyak orang, apalagi comparing diri kamu dengan banyak orang tersebut. Menurut aku, kamu perlu lebih serius lagi terhadap kehidupan kamu. Kamu perlu lebih untuk punya determination yang kuat terhadap hidup kamu. Hidup kamu itu berharga. Jangan dihabiskan waktu kamu hanya untuk mengomentari segala setiap hal yang A sama si A, si B, si C lakuin semuanya. Nggak worth it waktu kamu digunakan untuk ngelakuin hal tersebut ya. Kayak si A ngapain kamu langsung kayak si ini habis gitu, si ini habis gini. Ya biarin aja, itu hidup mereka. Mau misalkan kayak hal-hal yang buruk kayak si A tuh baru jalan-jalan dari ini duitnya padahal minjem sama si, ya udah, itu mungkin bukan hal yang baik tapi nggak harus kamu urus sih dong. Sekarang adalah waktunya kamu untuk berfokus sama diri sendiri aja gitu. Kamu nggak yang terlihat lebih wah kalau kamu terus mengomentari hidup orang, nggak kayak gitu ya. Karena menurut aku deep down tuh ada perasaan like a shame dalam diri kamu yang rasa kayak kalau misalkan aku work really hard for my life, focusing on myself, kalau hasilnya nggak maksimal, kalau hasilnya nggak baik, kalau hasilnya nggak really fulfilling, gimana ya? Jadi mungkin kamu sibuk untuk mengomentari kehidupan orang. Mungkin kamu nggak yang mengomentari bener-bener komentar yang julid sama teman-teman kamu, tapi kayak dalam hati, si dia kok udah kayak gini. Jadi comparing yourself with others terus-terusan nggak bakal ada abisnya kalau kayak gitu ya. Kamu punya hidup kamu sendiri, mereka punya hidup mereka sendiri, ada jalannya masing-masing, dan tidak sebaiknya di komentari ataupun kamu banding-bandingkan dengan kehidupan kamu, karena setiap orang punya awal yang berbeda-beda, jalan yang berbeda-beda, jadi nggak bisa disama-samakan dan tidak sebaiknya disama-samakan juga. Kamu hanya akan ngebuang-buang waktu kalau kamu ngelakuin hal ini, kalau kamu berfokus sama hal ini. Serius deh ya. Dibandingkan kamu memberi makan ketakutan kamu, kekhawatiran kamu yang kayak kalau aku work really hard for myself, kalau aku berfokus sama diri aku sendiri, kalau nggak sukses gimana ya, kalau aku dikomentari sama orang gimana ya, dibandingkan kamu memberi makan ketakutan kamu yang seperti itu, bagaimana kalau kamu believe in yourself and thrive in life? Karena kehidupan itu mau kita baik, mau kita seperti apa, pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Seperti kamu yang sekarang banyak gak suka, banyak comparing yourself with others. Mungkin kamu takut sama orang-orang seperti kamu, tapi kamu sendiri terus melakukan gitu ya. Sama satu ingat kamu kayak, kamu ngapain sih? Jangan begitu dong. Kayak itu gak ada baik-baiknya, gak bermanfaat untuk diri sendiri, untuk kamu sendiri. Kayak gitu buang-buang waktu. Kayak kamu secara nggak langsung ya ini ngirimin evil eye, energi buruk sama banyak orang yang mengganggu kehidupan orang, yang ngebuat mereka terblok dari manifestationnya. Kenapa kamu mau ngelakuin hal ini? Bagaimana kalau kamu mulai lebih berfokus untuk mendoakan hal-hal yang baik-baik dalam hidup kamu? Sebuah kata-kata yang menurut aku sangat berarti ya dalam hidup aku adalah kata-kata ini, yaitu sabesata bawantu sukitata, yaitu doa agar semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, menurut aku kehidupan seperti inilah yang perlu kamu mulai embrace dalam kehidupan kamu.
Kalau ada orang yang lebih baik dari kamu atau orang yang lebih sukses dari kamu, well that's great. Itu hal yang luar biasa. Pasti mereka udah kerja keras dan kamu perlu mengapresiasinya. Dan juga untuk kehidupan kamu, kalau kamu mendapatkan sebuah achievement, kamu perlu mengapresiasi diri kamu sendiri juga. Mari kita semua berbahagia, sukses bareng, thriving bareng, ketimbang kamu ngerasa more than other people atau kamu ngerasa lebih rendah dari other people. Kita semua mari berbahagia. Nah, ini adalah mindset yang perlu kamu mulai tancepin di otak kamu ya, supaya kamu mikirinnya hal-hal yang bagus-bagus aja deh, hal-hal yang positif-positif aja deh, hal-hal yang kayak mikir julid, si dia mah pacarnya kayak gini, mungkin si dia mah pacarnya bayarin semua makanan dia, si dia mah kok mau sih pacaran dia semua yang bayarin, kok si dia mau sih 50-50 sama pacarnya. Ngomentarin kehidupan orang terus, mendingan kamu berfokus untuk meningkatkan value kamu dan berfokus pada manifestation kamu untuk ketemu dengan dream partner kamu. Ya enggak, lebih bermanfaat enggak waktunya? Biarin aja orang dengan pilihan hidup mereka, itu mereka udah tahu konsekuensinya, jadi enggak perlu kamu komentar-komentari, kamu compare dengan diri kamu. Not worth it baby, waktunya dipakai untuk ngelakuin hal tersebut ya. Di sini sebenarnya tuh pengen kamu itu tadi lebih full of love, lebih berbahagia dalam hidup kamu dan mendoakan kebahagiaan untuk semua orang juga ya, karena dengan seperti ini bisa membantu kamu lebih relax, happy dan gak ngerasa nggak aman ketika orang lain sukses, ketika orang lain bahagia. No, kebahagiaan kamu gak akan hilang, gak akan direbut. Segala sesuatu yang sudah punya kamu pasti akan menjadi punya kamu, gak akan kemana-mana dia, pasti di situ doang ya. Lalu dengan Nine of Cups dan Page of Swords di sini ya, dan Knight of Swords ya di sini. Oke. Sebenarnya tuh pengen kamu ayo dong lebih ngelakuin hal-hal yang praktikal dalam mengejar impian kamu, harapan kamu. Kayak gini, kayak kamu tuh mengomentari nih pandangan orang, lukisan orang. Mendingan kamu berfokus pada lukisan kamu sendiri, kayak untuk digambar nih warna apa, bunga apa, cup seperti apa, orangnya gimana. Lebih baik berfokus sama gambar kamu sendiri, ngomentarin, si dia kok warnanya begitu. Apakah ini akan membuat lukisan kamu selesai? Tidak. Yang bisa kamu lakuin ya udah berfokus aja. Dia bagus ya. Oh oke. Ya udah, kamu mungkin dijadikan inspirasi boleh, tapi ya udah lebih banyak fokus sama diri kamu sendiri aja, ngelakuin hal yang benar, ngelakuin hal yang penting untuk dilakukan ketimbang hal-hal yang nggak perlu, yang tidak worth itu. Gak usah lah gitu ya, kayak buang-buang waktu kamu. Mendingan waktu dan energinya kita gunakan untuk membuka magic yang kamu punya, mendekatkan diri kamu dengan authentic self kamu. Kamu transform yourself into a beautiful person, a success person. Ini akan jauh lebih worth it dan akan jauh lebih membawa kebahagiaan yang sejati ke dalam hidup kamu. Karena mungkin deep down ada sebuah kesedihan yang kamu rasakan, karena mungkin kamu ngerasanya kayak kehidupan kamu tuh susah gitu untuk berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau, untuk kamu ngerasa bahagia, untuk kamu dekat dengan banyak kebahagiaan, passion, kondisi-kondisi yang sehat dalam kehidupan kamu. Kamu ngerasa mungkin udah menyerah akan hal tersebut, but sweetheart, kamu masih punya banyak banget kesempatan. Kalau kamu let go of expectation, of pressure, dan lebih menikmati kehidupan kamu, untuk bersyukur terhadap kehidupan kamu, mengapresiasi setiap kerja keras yang sudah kamu lakukan, untuk kamu mulai mengubah perspektif kamu dari feeling lack of something, ngerasa selalu kurang, ngerasa ada yang gak cukup, into feeling of gratefulness, berterima kasih akan setiap hal yang sudah kamu miliki, akan skill yang kamu punya. Menurut aku ini akan jauh lebih worth it dan akan jauh lebih membahagiakan dalam hidup kamu. Don't give up on yourself, you deserve so much. Jadi ayo kasih hal tersebut ke diri kamu sendiri gitu ya. Jangan jadikan sebuah satu kekalahan ngebuat kamu pada akhirnya gak berjuang untuk diri kamu sendiri. Gunakan energi yang kamu miliki untuk hal yang worth it, untuk hal yang penting, untuk hal yang baik dalam hidup kamu, dengan kamu thriving in life. Invest in love ketimbang invest in hate, criticism,
ataupun judgment. Invest diri kamu dari cinta kasih, dari every single part of yourself, untuk kamu act from a place of love, feel from a place of love, think from a place of love. Jadi untuk kamu mulai belajar the language of love ya, ini adalah hal yang sangat penting untuk kamu embrace dalam keseharian kamu. Karena kalau tidak seperti ini, jujurly kamu akan banyak banget merusak kesempatan dalam hidup kamu, dan kamu akan ngerasa like a failure, padahal sebetulnya potensi kamu tuh masih banyak banget, kesempatan kamu tuh masih banyak banget, dan you deserve so much kalau kamu mau berfokus pada impian kamu, harapan kamu, dan tidak menyerah untuk diri kamu sendiri, tidak menjadikan satu kekalahan sebagai definisi akan kehidupan kamu. Oke? Kamu a fighter, mampu, bisa, jadi ayo berusaha bagi diri kamu sendiri ya. Oke. Aku rasa seperti itu ya untuk pile 2 yang memilih pile 3 yang memilih Mystic di sesi Roasting You with Love. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Semangat untuk kamu, semoga dilancarkan dalam progresnya ya. Send you so much love and lights. Terima kasih. Hai pile 4, untuk kamu yang pilih The Forest, kita mulai untuk sesi Roasting You with Love kali ini. Untuk kartunya di sini ada 9, ada The Empress, Queen of Cups, Five of Swords, The Fool, Five of Pentacles, Four of Wands, Nine of Wands, Six of Swords, dan Three of Cups ya. Oke. Untuk kamu yang pilih pile 4 ini ya, tendensinya kamu ini sangat people pleasing ya. Kamu sangat suka menyenangkan orang lain tapi tidak menyenangkan diri sendiri kelihatannya. Kamu tuh punya pandangan yang positif banget di banyak orang. Kayak kamu tuh kelihatan seperti like a queen, very beautiful, very loving. Tapi kamu punya banyak anxiety di dalam diri kamu. Jadi this confidence, this beauty itu bukanlah sesuatu yang real, bukanlah sesuatu yang authentic, melainkan sesuatu yang kamu buat atas dasar pondasinya itu intentionnya itu bukan dari cinta kasih. Dan ini sebetulnya sangat like eating your soul, sangat memakan diri kamu sendiri, memakan jiwa kamu kalau kamu lakuin terus menerus. Kayak kamu nih udah punya pandangan yang baik di mata orang, tapi kamu sering mempertanyakan banget, kenapa sih aku gak bahagia, kenapa aku masih ngerasa anxiety, takut ditinggalkan. Kamu belum ngerasain peace karena intentionnya itu bukan dari intention yang positif, bukan dari intention cinta kasih. Jadi memang ini kamu membutuhkan a whole new different story supaya kamu bisa heal the situation. Pertama gini, karena Queen of Cups dan Five of Swords, kamu itu seseorang yang sangat sering berusaha untuk disukai oleh orang lain, menyenangkan orang lain. Mau itu orang yang kamu kenal, orang dekat atau tidak, kamu kurang bisa untuk menentukan mana hal yang lebih valuable dan mana hal yang tidak valuable. Jadi kamu sering membuang-buang energi kamu pada hal yang tidak penting, pada hal yang tidak matters, pada hal yang kurang baik gitu ya, kurang positif, kurang worth it untuk kamu invest. Contohnya sama orang yang mungkin narcissistic, sama seseorang people pleasing tuh temannya narsisistik banget. Jadi kamu akan punya tendensi untuk tertarik sama orang narsisistik, dan kamu akan constantly giving yourself away untuk kamu people pleasing, dan kamu akan ngerasa kenapa kamu berada di sebuah hubungan yang mungkin tidak menyenangkan, tapi kamu susah untuk keluar dari hubungan tersebut gitu, karena ada manipulasi yang dilakukan oleh si narsisistik ini gitu. Yang aku lihat lagi adalah kamu mungkin selalu bertanya-tanya, kenapa sih aku tuh ngerasa aku gak jago dalam semua hal, aku ngerasa bingung, aku gak ngerasa connected, aku ngerasa gak puas akan kehidupan aku. Karena memang kamu perlu cross check kembali ya,
dasar dari kamu ngelakuin hal ini semua tuh apa? Untuk disukai orang lain kah? Atau memang itu sesuatu yang datang dari hati kamu? Datang dari memang kamu ingin ngelakuinnya? Karena menurut aku kita tidak boleh melakukan sesuatu kalau diri kita tidak ingin melakukannya. Kalau diri kita ngerasa tidak comfortable to do it. Kalau kita tetap ngelakuinnya, it means that kita mengkhianati diri sendiri. Kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri dan diri kamu akan marah karena it's your needs, itu kebutuhan kamu. Yourself didn't allow you to do that, tapi kamu tetap ngelakuin. Dan kalau kamu ngerasa nggak bahagia, nggak fulfill, jangan salahkan apa yang terjadi karena memang kamu tidak bisa mendengar kebutuhan kamu tidak berani untuk ngelakuin sesuatu yang mungkin di luar comfort zone kamu, dimana mungkin kamu harus mementingkan diri kamu sendiri dulu sebelum orang lain. Sweetheart, kamu bener-bener perlu untuk mengubah banget this whole scenario, atau kamu akan semakin losing yourself dan kamu gak akan bener-bener ngerasa fulfill karena the way you communicate with the world, cara kamu approach kehidupan kamu itu masih dari tendency feeling like takut tidak disukai, takut akan dipandang buruk ya. Padahal sebetulnya it's okay untuk kita tidak disukai karena memang kamu sudah menjadi people pleasing segini aja, pasti ada orang yang gak suka. Dan untuk apa kamu losing your sense of self tapi tetap tidak disukai, dibandingkan kamu striving, be the best version of yourself, menjadi your authentic self, mengejar impian kamu, punya kehidupan yang stabil, terserah orang mau suka mau enggak gitu. Nah, ini adalah sebuah pemikiran, perspektif yang perlu kamu miliki dalam keseharian kamu karena ini berbahaya loh kalau kamu lakuin terus-menerus gitu ya. Karena menurut aku, cinta yang sehat adalah ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri dulu, relationship yang sehat ya. Ketika kita bisa memilih diri kita sendiri dulu and feel safe to do that, baru kita menyayangi orang lain, mencintai orang lain, taking care of others. Gak boleh kita losing our sense of self, mengorbankan diri sendiri dalam kondisi apapun itu, dalam hubungan manapun itu, mau dengan orang tua, pasangan, teman, itu gak boleh ya, gak boleh, alasan apapun itu gak boleh ya. Ini hal yang perlu kamu mulai camkan dari sekarang. It's not healthy, gak sehat untuk kamu ngelakuin hal tersebut. Karena gini, mungkin kamu tuh berpikir kayak, oh kalau aku berusaha untuk disukai, mencari validasi, ngelakuin apa yang orang lain inginkan, aku akan bisa punya hubungan yang stabil, aku akan bisa ketemu orang yang sayang sama aku, yang mencintai aku. Nyatanya yang kamu dapatkan adalah kamu banyak orang yang rely on you, tapi kamu sendiri ngerasa sangat berat, sangat gak bahagia, sangat capek akan kehidupan kamu. Padahal yang kamu cari kestabilan, ketenangan, peacefulness, tapi gak bisa kamu dapatkan. Mungkin kamu bertanya-tanya for a really long time, kenapa ini gak bisa terjadi, kenapa ini gak bisa aku dapatkan, seperti itu. Karena memang dasar dari kamu melakukan sesuatu saja bukan cinta kasih, maka hal yang akan kamu dapatkan itu juga bukan cinta kasih. Cinta kasih pertama harus dimulai dari diri sendiri. Everything starts from within. Kalau kamu dari dalam belum punya pandangan, perspektif, intention yang penuh cinta kasih ke diri kamu sendiri dulu, apapun itu yang kamu lakuin keluar tuh gak akan positif, gak akan maksimal. Kamu gak akan bener-bener truly happy with your life ya. Ini bukan aku nakut-nakutin, tapi memang di sini kan readingnya untuk roasting you ya. Jadi semoga kamu sudah siap untuk menerima fakta yang mungkin kurang mengenakan seperti ini. Ya, karena sama satu pengen banget kamu bahagia, pengen kamu happy, pengen kamu ketemu orang-orang yang memang support kamu, yang sayang sama kamu apa adanya, bukan yang mau manfaatin kamu, bukan yang mau menyakiti kamu, bukan yang akan ngebuat kamu feel bad about yourself. Jadi kayak semua tuh udah greget banget, semesta ngeliat kamu tuh kayak, ayo dong sayang, cintai diri kamu sendiri dulu gitu. Karena menurut aku
by the way, kenapa kamu mungkin punya tendensi untuk people pleasing, itu mungkin dikarenakan ada trauma dari masa lalu ataupun cara kamu dibesarkan, inner child wounds, itu banyak banget pengaruhnya. Dan kamu mungkin boleh mulai cross check ya ke cara kamu dibesarkan, atau ada trauma atau yang lainnya tentang sesuatu yang ngebuat kamu jadi bisa bertingkah seperti ini, karena itu pasti ada hubungannya dengan apa yang pernah tertanam, perspektif yang pernah tertanam dalam otak kamu gitu. Kayak kamu hanya bisa dicintai ketika kamu losing your sense of self. Kayak mungkin kamu baru dipuji kalau kamu pada akhirnya ngorbanin diri kamu. Nah, ini adalah hal yang sangat tidak sehat dan tidak sebaiknya kamu lanjutkan ya. Lalu di sini ada Six of Swords dan Three of Cups. Yes. Kamu takut banget ditinggalin teman-teman kamu takut banget ditinggalin hal-hal yang menurut kamu berharga. Tapi kalau kamu perlu tahu ya, dear sweetheart, orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu, yang mencintai kamu apa adanya, dan orang yang worth it untuk kamu perjuangkan adalah orang-orang yang bisa menerima kamu apa adanya, dimanapun kamu berada, seperti apapun itu kamu, mau kamu berubah seperti apa, itulah orang yang worth it untuk kamu invest energinya. Kalau ada orang yang tidak bisa sepertinya, nggak apa-apa, itu pilihan mereka, nggak perlu dipaksa untuk stay. Tapi kamu nggak perlu khawatir, akan selalu ada orang yang menyayangi kamu, akan selalu ada orang yang mencintai kamu. Mau kamu people pleasing, mau kamu jadi diri kamu yang apa adanya, apakah kamu ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, atau kamu nggak bener-bener bahagia tapi punya orang yang di sekitar kamu. Karena menurut aku it's not worth it untuk kamu nggak membahagiakan diri kamu sendiri dulu. Saat kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain, akan selalu ada orang yang menyayangi kamu, mencintai kamu, seperti apapun itu kondisi kamu. Dan itu adalah orang yang akan benar-benar mencintai kamu secara unconditionally no matter what happen. Dan kamu gak perlu khawatir kalau kamu akan kehilangan teman-teman, akan selalu ada orang yang sayang sama kamu. Jadi ayo mulai dari sekarang lebih berani untuk choose yourself first, untuk mementingkan diri kamu sendiri dulu. Yang penting dengan cara yang sehat ya, kayak kamu gak harus balik jadi narsisistik gitu ya, nggak perlu. Believe in yourself, percaya sama diri kamu sendiri untuk kamu belajar tentang self-discovery, belajar tentang self-love, supaya kamu bisa lebih berani dalam keputusan-keputusan yang kamu ambil, bisa ngerasa lebih fulfill juga terhadap kehidupan kamu, dan kamu gak ngerasa constantly lost dalam hidup kamu ya, seperti kamu ngerasa lebih rendah, ngerasa kamu tersesat. Sekarang adalah waktunya kamu untuk menerima keadaan kamu secara apa adanya dan feel okay about yourself, untuk kamu tidak menurunkan keinginan kamu dan mementingkan orang lain dulu. Karena kalau di The Forest ya, kamu mentingin orang lain dulu, kamu nanti yang dimakan oleh harimau, kamu yang digigit oleh singa gitu ya. It's okay to choose yourself first, karena diri kamu juga berharga, diri kamu juga worthy, dan itu adalah cara yang sehat untuk kita bisa mencintai orang lain. Semuanya dimulai dari dalam dulu, dimulai dari kamu mencintai diri kamu sendiri dulu ya. Oke, seperti itu saja untuk sesi Roasting You With Love untuk file 4 kali ini. Semoga bisa bermanfaat.